Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Apakah semuanya sudah sarapan? Belum. Kalau ada yang belum dan ada yang sudah. Kalau yang belum kenapa? Telat bangun. Oke, kalau yang sudah berarti rajin ya. Iya, rajin. Kalian tahu apa akibat kalau tidak sarapan? Oke, silakan. Kurang fokus. Kurang fokus. Lagi? Letih dan tidak berkonsentrasi. Oke, jadi itu ya, kalau kalian tidak sarapan nanti kalian akan kurang fokus dan letih. Ya. Oke, sebelum itu Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Untuk memastikan Bapak mau mengecek kehadiran kalian satu-satu. Absen yang pertama itu ada Anggi, Hadir, Pak. ada Siva, Hadir, Bapak. Aini, Hadir. oke, Fimori. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Silakan. Bangun ruang, Bapak. Bangun ruang. Lebih tepatnya bangun ruang apa? Prisma dan tabung. Prisma dan tabung. Berarti anak-anak sudah belajar ya di rumah? Sudah. Karena materi minggu lalu kita terkait balok dan kubus. Maka sekarang dilanjutkan dengan prisma dan Tabung. hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, prisma dan tabung. Sebelum itu ada yang tahu apa contoh benda dari tabung? Oh, saya, Pak. Apa? Semen. Anak-anak bisa lihat di depan ya? Bisa. Bisa. Oke. Itu ada yang pertama, kita ulas lagi tentang pengertian bangun ruang. Ada yang mau bisa baca? Ada yang mau baca? Silakan, Aini. Jadi pengertian bangun ruang itu adalah bangun ruang merupakan penyebutan maupun penamaan untuk beberapa jenis bangunan-bangunan yang mempunyai ruang atau volume yang dibatasi oleh sisi-sisinya yang seringkali disebut dengan bangun 3 dimensi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan pada ini. Jadi dalam bangun ruang itu tentunya ada komponen. Komponen bangun ruang. Betul. Komponen bangun ruang ada berapa? Iya. Siapa bisa menyebutkan? Silakan lagi. Yang pertama ada sisi atau bidang di mana yang memisahkan antara bangun ruang dengan ruang di sekitar. Oke, bagus. Beri tepuk tangan kepada Anggi. Kalian masih semangat atau tidak? Tidak. Ada yang masih, ada yang tidak. Bagaimana kalau Bapak ajak sedikit? Boleh. Mau? Oke, sekarang silakan berdiri. Di sini Bapak mau ngajak kalian bernyanyi lalu menebak apa jawabannya. Ngerti? Mengerti. Oke, untuk Bapak mulai lagunya, ikuti instruksi Bapak. Kalau sudah berhasil lagunya, silakan jawab pertanyaannya. Oke. Aku bangun ruang, Aku bangun ruang. sisiku ada 3, Sisiku ada 3. lingkaran dan persegi. Lingkaran dan persegi. Bangun apakah aku? Bangun apakah aku? Silakan angkat tangan yang tahu. Saya. Silakan Happy. Tabung. Ya betul, beri tepuk tangan. Sekarang lagi satu deh. Siap? Siap. Oke, aku bangun ruang. Aku bangun ruang. Sisiku ada 5, Sisiku ada 5. persegi dan segitiga. Persegi dan segitiga. Bangun apakah aku? Bangun apakah aku? Silakan. Prisma segi 4. Betul, beri tepuk tangan pada aku. Apakah kalian sudah bersemangat? Sudah. Yuk kita lanjutkan materi. Nah,
pembahasan kita pertama tentang prisma. Di sini sudah ada jenis-jenis prisma, yaitu ada 5. Ada prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Di sini sudah ada video, silakan adik-adik bisa mencermati videonya. Dalam media itu sudah ada video, silakan anak-anak cermati video tentang bangun prisma. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk belajar. Nah, kita akan belajar matematika kelas 6 SD ini tentang bangun prisma. Oke, apakah kalian sudah memperhatikan video tadi? Sudah. Ya. Oke, ada yang tidak suka? Ada. Ada. Siapa yang tidak suka kalau sering nonton video? Saya. Oke, kalau anak-anak yang tidak suka nonton video, Bapak ada sebuah jaring-jaring yang bisa kalian susun sesuai dengan bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu ada prisma dan juga ada tabung. Oke, untuk yang tidak terlalu fokus pada video, silahkan dibentuk bangun ruangnya. Nah, di sana sudah isi double tip, silakan dibentuk dan tempel. Oke, tadi Bapak sudah memberikan kalian sebuah, bisa dianggap permainan karena kalian pasti bergerak. Oke? Oke. Bapak, saya tidak bisa. Silakan ya. Saya tidak mau. Tolong, Pak. Saya tidak bisa. Bisa? Siapa yang sudah? Sudah. Yuli bisa? Bisa. Sipa bisa? Bisa. Ayuni bisa? Bisa. Bisa. Terakhir, Mila bisa? Bisa. Jadi, kalau yang sudah memperhatikan video kalian, apa yang sudah simak? Bangun ruang prisma. Oke, kalau bangun ruang prisma itu berapa ada sisinya kalau prisma segi 3? 3, 4. Oke, 4. Ada jawaban lain? Sama 4? Sama. Oke, jadi betul ya. Kalau yang sudah tadi yang sudah menyusun itu ada jari-jari prisma segi 4 dan tabung. Kalau prisma segi 4 berapa sisinya? 5. 5, betul. Kalau tabung berapa? 7. 6. 3. Oke, betul 3. Jadi kalian sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah Tabung. Kalian sudah lihat itu, silakan sekarang simak videonya. Oke, silakan anak-anak perhatikan videonya. Oke, nanti kelas ketemu lagi dengan Kak Endah. Jadi masih bersama dengan Kak Endah. Seperti yang sudah Kak Endah sampaikan sebelumnya, kita akan bahas lagi tentang Suka mendengarkan, yaitu suka tentang melihat apa? gambar, bisa perhatikan videonya. Ya, tapi Bapak ini Ya. bergerak dua. Kalau yang suka bergerak, Ya, silakan jadi kita akan bahas kerjakan sifat-sifat dari jaring yang sudah Bapak berikan. dari tabung. Tapi sebelumnya untuk senioritas yang belum melihat dari sifat, kemudian rusuk dan titik sudut. Untuk sisi dari si tabung. First, itu untuk sisi. Kemudian untuk rusuk, si tabung ini dia punya. Oke. Jadi apakah sudah diperhatikan videonya? Sudah. Oke, karena kalian sudah memperhatikan, Bapak mau bertanya sedikit. Kalau bangun ruang tabung, sisinya ada 3, berarti sudutnya ada berapa? Silakan. Enggak ada. Betul. Kalau prisma itu prisma segitiga, berapa ada titik sudutnya? Saya. Ya, silakan. 9. Betul, ada 9. Jadi kalian sudah paham ya? Sudah.
depan, kelompok 2, dan kelompok 3 kelompok kaki. Jadi silakan dilihat LKPD-nya. Di sana sudah terdapat 3 permasalahan. Ya, sebelum itu silakan diisi nama kelompok dan kelas terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dari sekarang silakan. Dari kelompok 1 ada yang kurang dimengerti atau ada kendala? Sejauh ini tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, silakan dilanjutkan. Yuli dibantu temannya, Sinta dan dibantu temannya juga. Untuk kelompok 2, kalau ini gambar 1 itu jaring-jaring kubus, gambar 2 juga jaring-jaring kubus. Jadi apakah gambar 1 dan gambar 2 ini sama? Jaring-jaring kubus kalau itu apakah berbeda? Silakan dijawab. Mengerti? Ngerti. Oke, untuk kelompok 3 apakah ada kendala atau ada pertanyaan? Sudah mengerti? Oke, sudah. Waktunya lagi 5 menit. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Mengerti? Mengerti. Oke anak-anak, waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit. Jadi waktunya sudah habis. Sekarang karena di sini ada 3 permasalahan. Untuk permasalahan 1 akan dijawab oleh kelompok 1. Permasalahan kedua akan dijawab oleh kelompok 2. Dan permasalahan 3 akan dijawab oleh kelompok 3. Langsung saja untuk kelompok 1 dijawab permasalahan nomor 1. Dibaca dulu soalnya. Berdiri Pak ya. Ya. Nomor 1 itu ada cerita Dika membeli sebuah bubik di salah satu toko. Dika mengamati bubik tersebut. Ketika Dika mengamati, Dika pun menyebut bubik tersebut merupakan sebuah bangunan ruang susi datar. Mengapa bubik disebut dengan bangunan ruang susi datar? Karena bangunan ruang kubus itu memiliki 6 sisi. Ya, betul. Jawabannya sama semua? Sama. Berikan tepuk salut kepada Yudi. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2 jawab permasalahan nomor 2. Silakan berdiri. Yang nomor 2 yaitu Dina mempunyai sebuah kotak tisu berbentuk kubus. Dia berpikir untuk membongkar kotak tisu tersebut. Setelah dibongkar kotak tersebut terbelah menjadi beberapa bagian. Dina menyebutkan sebagai jari-jari kubus. Mengapa belahan tersebut disebut jari-jari kubus? Jawabannya Karena kotak tisu jika dibongkar dapat menjadi jari-jari. yang lain, kelompok lain, jawabannya sama? Sama. Oke, jadi jawabannya betul. Beri tepuk salut pada kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, untuk yang terakhir permasalahan ketiga. Untuk kelompok 3 silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab diskusi dari kelompok 3. Yang pertama itu adalah karena soal nomor 3. Jadi gambar di samping merupakan 2
Bapak ingin menegaskan sedikit apa yang sudah kalian jawab. Jadi kalian sudah menjawab dengan benar. Jadi untuk permasalahan nomor 1, jaring-jaring yang gambar 1 dan jaring-jaring 2 itu kalian menjawab kalau jaring-jaring 1 adalah jaring-jaring kubus, sedangkan gambar 2 bukan jaring-jaring kubus. Jadi itu benar jawaban kalian. Karena kalau jaring-jaring yang pertama ini dibentuk ulang, maka dia akan membentuk kubus. Sedangkan yang jaring-jaring kedua kalau dibentuk ulang tidak akan berbentuk seperti kubus. Mengerti? Kalian sudah paham? Oke, sebelum ke menyimpulkan materi hari ini, Bapak memiliki sebuah kuis supaya Bapak tahu kalian sudah memahami materi atau belum. Sebelumnya, anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Yang salah dia yang akan menjawab pertanyaan. Jadi silakan perhatikan instruksi Bapak. Kalau Bapak bilang pagi tepuk 1 kali, kalau Bapak bilang siang tepuk 2 kali, dan kalau malam menyilang. Ngerti? Oke. Perhatikan instruksinya. Dicoba. Pagi. Salah. Oke, itu masih percobaan. Sekarang serius. Kalau ditepuk 1 kali itu pagi, kalau 2 kali itu siang, kalau malam hari itu tidak. Oke, paham? Paham? Oke, sekarang dimulai. Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, ayo Dani, silakan Dani bisa lihat soal nomor 1. Itu ada sebuah prisma segitiga memiliki atau berbentuk segitiga. Berapakah jumlah rusuk pada prisma segitiga tersebut? 9. Jawabannya benar. Oke. Cukup sekarang Bapak tunjuk secara acak. Berarti kalian sudah paham. Silakan Sinta jawab pertanyaan ini. Sebuah tabung memiliki tinggi 1 cm dan jari-jari 5 cm. Berapakah jumlah titik sudut pada tabung? Tidak memiliki sebuah sudut. Tidak memiliki sebuah sudut. Berarti karena kalian sudah selesai mengerjakan soal dan sudah juga memahami materi hari ini, maka apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Silakan. nanti kita belajar tentang bangun ruang. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, kemudian ada tabung, ada jaring-jaringnya. Oke, bagus. Berikan tepuk salut pada Yuli. Tepuk salam. Jempol, salut. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian sudah memahami semua. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang. Media yang digunakan bagus? Menarik. Karena kalian sudah selesai, silakan duduk dulu. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi selanjutnya setelah bangun ruang prisma dan tabung. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan mengucapkan terima kasih. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa.